Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Evanada Gus Putra dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang bulu tangkis atau badminton. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yakni bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri merupakan perwujudan dari bentuk kok, shuttlecock yang terbuat dari bahan dasar bulu angsa. Sementara tangkis berasal dari kata menangkis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu tersebut. Keberadaan bulu tangkis ini sangat diterima oleh masyarakat luas, sehingga keberadaannya hingga menjara ke seluruh dunia, hingga pada akhirnya sebuah majalah bernama Punch mempublikasikan permainan ini. Tujuan dari permainan bulu tangkis ini sendiri yaitu mengumpulkan poin sebesar 21. Pemain yang mengumpulkan poin hingga 21 terlebih dahulu berarti ialah yang memenangkan dalam permainan tersebut. Peraturan yang digunakan di dalam permainan bulu tangkis harus sesuai dengan peraturan yang ada di dalam IBF. Sejarah bulu tangkis, olahraga yang dimana permainannya menggunakan raket dan kok, pada awalnya berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyang dari permainan bulu tangkis ini adalah permainan yang berasal dari Tionghoa bernama Jianzi, yang dimana cara memainkannya menggunakan bola, namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainan Jianzi ini sendiri ialah pemain harus mampu mempertahankan bola selama mungkin agar tidak menyentuh tanah. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis mulai dimainkan oleh anak-anak yang dulu disebut dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Pada waktu itu, mereka bermain dengan menggunakan alat pemukul terbuat dari dayung atau tongkat. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang sehingga pada tahun 1854 olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Majalah tersebut turut mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Selanjutnya, warga Inggris mulai membawa dan memperkenalkan permainan ini hingga ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh salah seorang petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka sedang menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh sebab itu, kota Pune yang dikenal sebagai sebutan Pona membuat permainan bulu tangkis memiliki sebutan lain yaitu Pona pada tahun 1850-an. Para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris di tahun 1877, merupakan tahun pertama dibuat rancangan peraturan yang ditulis oleh klub badminton Bath. Kemudian pada tahun 1893 dibentuklah suatu asosiasi bulu tangkis di Inggris dan kejuaraan All England menjadi perlombaan internasional pertama kali yang dilakukan pada tahun 1899. Selanjutnya, perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama ada raket. Raket ini terbuat dari komposit serat karbon, plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan yang hebat di dalam perbandingan sebab berat, kaku, dan juga memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Selanjutnya perlengkapan bulu tangkis yang kedua yaitu senar. Senar merupakan salah satu alat atau peralatan yang sangat diperhatikan dalam permainan bulu tangkis. Jenis dari suatu senar memiliki beberapa ciri yang berbeda satu sama lainnya. Kuat serta kokoh atau keawetan pada senar tergantung pada kinerja yang dihasilkan. Biasanya senar mempunyai ketebalan 21 ukuran serta diuntai dengan ketegangan 18-30 lebih. Selanjutnya ada perlengkapan bulu tangkis yang ketiga yaitu shuttlecock atau bola atau kok yang digunakan dalam permainan bulu tangkis terbuat dari rangkaian bulu angsa yang kemudian disusun membentuk kerucut terbuka serta memiliki pangkal yang berbentuk setengah bola yang terbuat dari bahan gabus, dan tak jarang ada juga kok yang berbahan dasar plastik. Perlengkapan bulu tangkis yang keempat yaitu sepatu. Peralatan selanjutnya yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis adalah sepatu. Sepatu ini gunanya untuk melakukan percepatan dalam permainan di sepanjang lapangan.
Sepatu bulu tangkis memerlukan sol karet yang memiliki fungsi dalam cengkraman yang baik. Tak hanya itu, ada juga diincing sisi yang bertulang pada sepatu yang fungsinya supaya tahan lama selama tarik-menarik antar alas yang dilakukan. Selain memberikan dampak positif, sepatu juga mempunyai dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan stres atau ketegangan pada lutut dan juga pergelangan kaki. Selanjutnya, lapangan bulu tangkis. Seperti yang telah kita tahu, lapangan bulu tangkis atau badminton ini berbentuk persegi panjang yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bidang permainan yang saling berhadapan serta terpisah dengan net yang menentang di tengah. Dalam lapangan bulu tangkis ini terdapat beberapa garis yang meliputi. Yang pertama, garis servis depan, yang kedua, garis servis tengah, yang ketiga, garis servis samping untuk permainan tunggal sisi kiri dan kanan, serta garis servis belakang untuk permainan ganda. Garis-garis tersebut mempunyai ketebalan sekitar 40 mm dan warnanya pun harus kontras dengan warna lapangan sehingga gampang untuk dilihat. Alas dari lapangan ini berbahan dari sintetis yang lunak dan juga kayu, serta tidak dibolehkan untuk menggunakan permukaan lapangan yang bahannya terbuat dari bahan sintetis keras seperti beton, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan para pemain cedera. Berikut ini adalah ukuran lapangan bulu tangkis yang ditetapkan oleh standar internasional. Yang pertama, panjang lapangan badminton yaitu 13,40 meter. Yang kedua, lebar lapangan badminton 6,10 meter. Yang ketiga, jarak garis servis depan dan garis net 1,98 meter. Yang keempat, jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan 3,0,5 meter. Yang kelima, jarak garis servis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter. Yang keenam, jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter. Yang ketujuh, tinggi tiang net 1,55 meter. Yang kedelapan, tinggi net 1,52 meter. Tak hanya itu, terdapat juga ukuran lapangan mini yang biasanya digunakan untuk anak usia di bawah 9 tahun, yang memiliki ukuran panjang 10,05 meter dan dengan lebar 4,40 meter. Dan setiap ukuran lapangan bulu tangkis ini berbeda tergantung dengan jumlah dari permainannya. Selanjutnya, teknik bulu tangkis. Yang pertama, teknik memegang raket. Yang kedua, sikap berdiri. Yang ketiga, kerja kaki. Yang keempat, teknik pukulan. Selanjutnya, teknik memegang raket. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Selanjutnya, sikap berdiri. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Selanjutnya, kerja kaki. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Selanjutnya, teknik pukulan. Yang pertama, servis. Yang kedua, lob. Yang ketiga, underhand. Yang keempat, drop shot. Yang kelima, drive. Yang keenam, netting. Yang ketujuh, smash. Yang kedelapan, overhead. Selanjutnya, yang pertama, servis. Yang pertama, servis panjang. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Selanjutnya, servis flick. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang, tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Selanjutnya, servis pendek. Cara untuk melakukan servis forehand pendek ini yaitu kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Dan saat daun raket berkenaan dengan kok, posisi siku dalam keadaan bengkok dengan tujuan untuk menghindari penggunaan tenaga, pergelangan tangan, serta perhatikan peralihan titik berat badan kalian. Selanjutnya, yang kedua, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang
garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Selanjutnya ada underhand. Untuk melakukan teknik ini, pemain harus terampil dalam berlari dengan langkah lebar. Kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk dapat menjangkau jatuhnya kok. Dalam posisi menjangkau ini, siku dalam kondisi bengkok, serta tetap mempertahankan sikap tubuh yang tegak, sehingga lutut kanan dalam kondisi tertekuk. Adapun fungsi dari teknik underhand, yaitu untuk mengembalikan pukulan pendek atau permainan net pada lawan, sebagai cara pertahanan akibat dari pukulan serang lawan. Sebab bila pemain sedang berada dalam situasi tertekan di dalam permainan, maka pemain harus melakukan pukulan penyelamatan dengan cara mengangkat kok tinggi ke daerah belakang ke arah lapangan lawan. Dapat dilakukan dengan teknik pukulan forehand dan backhand. Selanjutnya ada drop shot, tenaga kecil atau pelan, tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Selanjutnya ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Selanjutnya ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Selanjutnya ada pukulan overhead lob. Dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dari atas kepala. Posisinya dari belakang diarahkan ke atas menuju bagian belakang lapangan lawannya. Ada dua jenis pukulan overhead lob yang mungkin sudah pernah didengar. Yang pertama, deep lob atau clear adalah pukulan bola kok yang dilakukan dengan tinggi ke area belakang lapangan lawan. Sedangkan attacking lob atau clear adalah sebuah pukulan bola kok ke daerah lawan yang dipukul tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Itulah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis, mulai dari sejarah hingga peraturannya. Bila Anda tertarik menekuni olahraga ini, sebaiknya lakukan sekarang juga karena bulu tangkis membutuhkan latihan rutin untuk benar-benar menguasainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.